Oke, shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita bertemu kembali di kelas sekolah minggu online ini ya. Kak David menjumpai kalian untuk kita belajar firman Tuhan. Karena kita belum bisa berkumpul di gereja, maka kita online dulu ya untuk sementara waktu. Sambil berdoa ya supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita kembali lagi untuk berkumpul di gereja. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa semuanya ini ada dalam kendali Tuhan. Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang menjagai dan melindungi. Setiap keadaan hidup kami ada dalam pantauan mata Tuhan, mata yang penuh kasih, menjaga dan melindungi kami. Sekalipun kami belum bisa berkumpul di gereja, hari ini kami tidak kekurangan cara untuk belajar Alkitab, untuk mengenal firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin berkenan dan disempurnakan seperti Kristus yang sempurna. Berikan hati kami, telinga kami seorang murid untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan belajar tentang satu tema yang baik. Ya, tema ini adalah berjudul Allah memimpin umatnya di padang gurun. Apa? Allah memimpin umatnya di padang gurun. Kita akan mengambil satu kisah di mana tertulis di dalam kitab Bilangan. Maka kita belajar dari kitab Bilangan ya. Nah, di dalam kitab Bilangan ini, apa yang kalian tahu dari kata bilangan? Bilangan. Bilangan. Kata dasarnya adalah bilang. Tolong bilang, oh bukan bilangan, ini hitung-hitungan ya. Ya, kalau bilangan berarti bukan huruf tapi angka. Huruf itu A, B, C sampai Z. Tapi kalau angka itu 1 sampai sekian. Nah ini ya. Bilangan, penghitungan atau sensus. Yuk coba kita mulai buka Alkitab. Kitab Bilangan, pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan demikian. Tuhan berfirman, ayat yang kedua dan ketiga ya. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama mereka, nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Nah, nih saya mulai dari sejarah dulu, sejarah asal mula. Ini umat Israel memimpin siapa? Ini memimpin umat Israel. Umat Israel yang bagaimana? Umat Israel yang merupakan penerus iman dari Bapak Abraham. Nah, Tuhan pernah berjanji kepada Bapak Abraham yang disebut sebagai Bapak orang beriman. Nah, ini apa? Covenant, ya, artinya perjanjian. Covenant, perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan sendiri dan akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Makanya kalau Tuhan berjanji itu tidak bisa diingkari, karena Tuhan yang berjanji. Dia kudus, dia suci, tidak ada maksud jahat, sekalipun tidak ada dosa di dalam pikirannya, sehingga Tuhan sendiri tidak akan mungkin memungkirinya atau mengingkarinya. Maka Tuhan Yesus, Tuhan yang akhirnya menjelma di dalam Yesus ya, maka disebut Tuhan Yesus, itu membuat janji kepada Bapak Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di lautan dan seperti bintang di langit. Artinya apa? Tidak terhitung. Nah, Musa diminta untuk menghitung umatnya. Berapa itu ya? Dan kurang lebih kalau kita mencatat, kita membaca kitab Bilangan berikutnya, ditulis bahwa berapa? Ada sekitar hampir 3 juta, 2 juta lebih. Bayangkan, jumlahnya nggak sedikit itu, jumlahnya banyak ya. Nah, untuk apa setelah dicatat? Mereka akan melakukan perjalanan hidup dari apa ini namanya? Perbudakan di Mesir. Karena Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan, tanah yang subur, dan mereka bisa hidup merdeka, punya aturan sendiri, punya kewenangan sendiri, punya kebebasan, sehingga tidak dijajah oleh bangsa Mesir. Nah, cuma dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ini ada jarak yang jauh, dan di situ ada laut, ya, laut Tiberau, dan mereka harus menyeberangi itu. Kira-kira perjalanan bisa mencapai 3 bulan, ya, 3 bulan untuk menuju ke Kanaan.
jalan kaki loh ya, tidak ada bis, tidak ada kereta api, apa menaik pesawat, tidak ada. Adanya onta ya, karena di padang gurun. Nah, padang gurun yang dilalui itu namanya padang gurun apa? Sin ya. Mereka akan melewati gunung. Gunungnya namanya gunung apa? Gunung Sinai. Nah, mereka beristirahat di bawah gunung Sinai dan Musa naik di gunung Sinai untuk mendapatkan pesan Tuhan. Nah, ketika mereka berada di bawah gunung, mereka berkemah karena mereka itu masih nomaden. What is the meaning of nomaden? Nomaden itu artinya pindah-pindah. Dan rumahnya bukan seperti yang kamu tempati hari-hari ini dengan tembok begitu. Enggak. Rumahnya adalah tenda. Kalau tenda sekarang itu pakai terpal. Tenda di sana dulu bukan terpal. Ya, dari kulit-kulit binatang begitu ya. Dan itu bisa dilepas, istilah zaman sekarang itu knockdown ya, knockdown, bongkar pasang, bisa dilepas, bisa dibawa pergi lagi. Nah, mereka melakukan perjalanan itu kok kenapa sampai 40 tahun? Sebenarnya ini bukan medannya yang terlampau jauh, tapi ini problem pribadi, problem jiwa. Apa yang membuat mereka sampai sekian lama? Karena mereka banyak sungut-sungut, banyak protes, marah-marah. Ya, marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama Musa. Kenapa marah? Karena mereka merasa lebih enak di Mesir, mereka masih bisa makan daging. Nah, tapi di padang gurun kepanasan kalau siang, kedinginan kalau malam. Terus tidak ada air. Di Mesir banyak air. Nah, bagaimana banyak air di padang gurun pasir? Itu susah cari air. Tetapi disitulah kembali lagi di pertama tadi ya, bahwa melalui kitab Bilangan ini kita akan belajar yang namanya begini. Kitab Bilangan itu menolong kita untuk memahami siapakah Allah dan seperti apakah sifat umatnya, ya? Siapakah Allah dan seperti apakah sifat umatnya? Allah itu melalui kitab Bilangan ini Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya, Allah yang memelihara, Allah yang memimpin, dan Allah yang memberkati. Lalu seperti apa sifat umatnya? Sifat umatnya itu suka bersungut-sungut, suka protes, marah-marah, dan memberontak. Nah, makanya kita belajar dari sini. Oh, melalui kitab Bilangan kita mau mengenal Allah kita yang sebenarnya, bahwa Allah kita yang sebenarnya itu adalah Allah yang memimpin langkah hidup kita, Allah yang mengampuni dosa kita, dan Allah yang mengubah hidup kita dan memberkati kita. Loh, enak loh. Enak. Kita diampuni dosanya, kita diubah hatinya yang tadinya suka marah-marah, jengkel gitu ya, memberontak sama orang tua, marah dengan dirinya sendiri. Kita mau belajar untuk mengerti kasih Tuhan ya. Nah, nggak sengaja kok waktunya sudah 10 menit ya. Waktunya sudah 10 menit, saya belum bahas banyak hal. Nah, makanya begini, saya akan ambil kesimpulannya ya. Seperti yang kita baca di awal tadi, Bilangan pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Allah menyuruh Musa untuk menghitung umatnya ya, khususnya yang pria-pria umur 20 tahun ke atas. Karena apa? Mereka akan berperang menghadapi musuh-musuh. Siapa musuhnya? Orang-orang Kanaan, itu yang besar-besar, gagah perkasa. Kita ingat ada 12 pengintai yang disuruh Musa untuk memata-matai atau untuk melihat keadaan di Kanaan seperti apa. 10 pengintai, ini 5 ya, kalau 10 berarti begini ya. 10 pengintai ini laporan kepada Musa, waduh Musa, kita bakalan mati, kita bakalan kalah. Kenapa? Karena yang tinggal di Kanaan itu raksasa besar-besar, senjatanya wih ngeri. Kita nggak usah berperang. Tapi beda dengan 2 pengintai, anak-anak muda, namanya Yosua dan Kaleb. Dia memang melihat musuhnya besar, musuhnya punya peralatan perang yang luar biasa. Tetapi dia bilang sama Musa begini, Musa, Bapak Musa, memang yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi itu benar. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah gini, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Nah, kita harus maju berperang. Kita punya Tuhan yang menyertai kita, kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, itulah yang akhirnya membuat Tuhan jatuh hati kepada Yosua dan Kaleb. Nah, waktu Musa menghadapi umatnya yang marah, yang protes, yang berontak, Musa ikut marah. Waktu umatnya minta air. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke-20
ayat 8 dan 11 itu mencatat demikian. Allah memerintahkan Musa untuk berkata-kata pada batu, untuk ngomong ya, untuk ngomong, maka air akan mengalir keluar. Tetapi ini Musa tidak mentaati Allah. Apa yang dilakukan? Musa memukul batu itu 2 kali. Kenapa? Saking marahnya, jengkel, marah. Sampai akhirnya memang batu itu mengeluarkan air. Tetapi Tuhan tidak suka sama reaksinya Musa. Apa itu? Marah. Hati-hati loh ya. Orang yang marah, suka marah. Apalagi marahin orang tuanya. Tuhan gak suka. Dan akhirnya apa? Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan karena dosamu. Yang masuk di tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Oke, adik-adik, waktu sudah merapat ke 15 menit, maka saya akan ringkaskan ini ya. Melalui kitab Bilangan, Allah menuntun umatnya di padang gurun. Tuhan memberkati dengan cara apa? Menyediakan mana setiap pagi. Mana itu apa? Mana itu makanan bergizi seperti embun pagi hari. Jadi kalau ngambilnya siang sudah habis, sudah menguap. Jadi ambilnya harus pagi-pagi sekali. Makanya bangunlah pagi-pagi, jangan bangun siang. Orang Jawa itu bilang nih, kowe nek tangine awan berkate ditotoli pitik. Artinya berkatnya itu habis. Jadi bangunlah pagi-pagi untuk apa? Berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Oke, selanjutnya begini. Allah juga menyediakan burung puyuh setiap hari makanan daging. Tuhan mengirimkan tiang awan untuk melindungi supaya kalau siang kita tidak kepanasan. Tuhan juga mengirimkan tiang api supaya kalau malam tidak kedinginan. Kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan juga mengubah air yang pahit menjadi air yang menyehatkan, menyegarkan. Dan Tuhan membelah lautan supaya kita dapat menyeberang sungai Tiberau, ke laut Tiberau, dan kita bisa sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya di menit yang terakhir ini saya akan berdoa untuk adik-adiknya. Jadilah anak-anak penurut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu yang belajar di rumah, yang beribadah di rumah, sekolah minggu di rumah. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak yang nurut, tidak marah-marah, tidak protes, tetapi belajar untuk taat akan firman Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang mengampuni, Allah yang mengubah hidup kami, dan Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sampai akhirnya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom.